Nah, untuk yang pertama adalah definisi dari sistem antrian. Nah, sistem antrian itu adalah suatu himpunan pelanggan, pelayanan, serta suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalah pelayanan antrian, di mana didirikan oleh 5 buah komponen, yaitu mulai dari pola kedatangan para pelanggan, pola waktu pelayanan, jumlah layanan, kapasitas fasilitas untuk menampung para pelanggan, dan aturan dalam mana para pelanggan ini dilayani. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan dari model-model antrian adalah mencapai keseimbangan antara biaya pelayanan dengan biaya yang disebabkan oleh adanya waktu menunggu. Ada dua fungsi dasar model antrian, yaitu yang pertama meminimumkan biaya langsung dan biaya tak langsung. Nah, untuk biaya langsung adalah biaya yang timbul akibat lamanya waktu pelayanan yang secara langsung membebani pihak perusahaan. Lalu yang selanjutnya untuk biaya tak langsung adalah terjadi apabila konsumen harus menunggu lama sehingga mungkin membatalkan niat untuk memakai jasa perusahaan tersebut. Nah, jadi dari kedua fungsi dasar model antrian itu sama-sama berhubungan langsung mengenai biaya. Jadi sistem antrian itu juga ada hubungannya dengan biaya, yaitu yang biaya langsung dan juga biaya tak langsung. Nah, untuk yang selanjutnya adalah komponen dari sistem antrian. Untuk yang pertama adalah sumber, di mana sumber itu adalah masukan dari suatu sistem antrian yang dapat terdiri atas populasi orang, barang, komponen, atau kertas kerja yang datang pada sistem untuk dilayani. Yang kedua adalah pola kedatangan. Nah, pola kedatangan sendiri itu adalah cara dengan mana individu-individu ini dari populasi memasuki suatu sistem. Yang ketiga yaitu disiplin antrian. Disiplin antrian itu adalah pedoman keputusan yang digunakan untuk menyeleksi individu-individu yang memasuki antrian untuk dilayani lebih dahulu. Nah, di dalam disiplin antrian terdapat 4 kategori, yaitu yang pertama adalah first come, first serve, atau di mana pelanggan yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya, antrian pada loket pembelian tiket bioskop, lalu antrian pada loket pembelian tiket kereta api, yang mana para pelanggan itu yang pertama datang yang akan dilayani yang pertama kali. Untuk yang selanjutnya ada last come, first serve, yang dimana pelanggan yang datang paling akhir akan dilayani terlebih dahulu. Nah, contohnya sistem antrian pada elevator untuk lantai yang sama, lalu sistem bongkar muat, dan juga barang dalam truk, atau juga bisa pasien dalam kondisi kritis, yang mana kalau misalkan pasiennya itu datang yang terakhir kali, tetapi pasien itu dalam keadaan kritis, nah itu harus didahulukan. Yang selanjutnya adalah service in random order, atau di mana panggilan didasarkan pada peluang secara random. Jadi tidak menjadi permasalahan siapa yang lebih dahulu datang. Misalnya pada arisan, di mana penarikan berdasarkan nomor undian. Nah, lalu yang selanjutnya adalah priority service. Nah, jadi di mana prioritas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas yang lebih rendah. Nah, meskipun mungkin yang dahulu tiba di garis tunggu adalah yang terakhir datang, nah hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Nah, tentunya seorang yang memiliki penyakit yang lebih berat dibandingkan orang lain pada suatu tempat praktek dokter. Lalu hubungan kekerabatan pelayan dan pelanggan potensial akan dilayani terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ada lebih ke prioritas. Jadi yang dimana contohnya tadi yang pasien yang memiliki penyakit berat itu pastinya akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk diperiksa atau ditangani, seperti itu. Nah, lalu ada model yang selanjutnya adalah model struktur dari antrian dasar. Untuk yang pertama adalah single channel, single phase. Pada struktur antrian ini, subjek pemanggilan populasi yang dilayani akan datang, masuk dan membentuk antrian pada satu baris aliran pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas pelayanan. Nah, contohnya adalah sebuah kantor pos yang hanya mempunyai satu loket pelayanan dengan satu jalur antrian. Lalu selanjutnya adalah single channel, multiple phase.
Lalu untuk struktur antrian ini yaitu di mana subjek pemanggilan populasi dilayani akan datang, masuk dan membentuk antrian pada beberapa aliran pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas pelayanan sampai pelayanan itu selesai seperti itu. Nah, contohnya itu seperti seorang pasien yang berobat ke rumah sakit. Nah, mereka itu harus antri untuk mendaftar di loket pendaftaran terlebih dahulu. Setelah selesai mendaftar, pasien masuk ke ruangan pemeriksaan awal dan setelah menerima catatan diagnosa dari perawat, maka pasien akan antri kembali untuk diperiksa oleh dokter. Lalu selanjutnya ada multiple channel single base. Nah, untuk struktur ini yaitu subjek pemanggilan populasi yang dilayani akan datang, masuk, dan membentuk antrian pada satu baris atau aliran pelayanan yang selanjutnya akan berhadapan dengan beberapa fasilitas pelayanan yang identik dengan paralel. Contohnya seperti sebuah kantor pos yang punya beberapa loket pelayanan dengan satu jalur antrian. Lalu untuk multiple channel multiple base, untuk struktur ini subjek pemanggilan populasi yang dilayani akan datang dan masuk ke dalam sistem pelayanan yang dioperasikan oleh beberapa fasilitas pelayanan paralel yang identik menuju ke fasilitas pelayanan setelahnya sampai pelayanan selesai. Nah, contohnya itu seperti seorang pasien yang berobat ke rumah sakit, di mana terdapat beberapa perawat dan beberapa dokter. Ya, selanjutnya kita langsung masuk ke penjelasan software ProModel. Nah, jadi software ProModel sendiri adalah salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Untuk ProModel sendiri memfokuskan pada persoalan seperti utilisasi sumber, kapasitas produksi, produktivitas, dan inventory. Nah, dengan memodelkan elemen penting dalam sistem produksi, utilitas sumber, kapasitas sistem, dan jadwal produksi, maka eksperimen dapat dilakukan dengan operasi dan desain yang berbeda untuk memperoleh hasil yang terbaik. Nah, untuk elemen ProModel sendiri, yaitu yang pertama adalah location. Jadi, location yang mempresentasikan suatu tempat di mana entities diarahkan untuk suatu proses, penyimpanan, atau aktivitas lain, atau pengambilan keputusan. Nah, untuk atribut lokasi itu ada icon, name, cap, unit, state, dan rules. Nah, untuk selanjutnya adalah entities. Entities itu adalah segala sesuatu yang diproses. Nah, ini untuk contohnya adalah seperti orang, barang, atau dokumen. Itu bisa didefinisikan sebagai entities. Lalu yang selanjutnya adalah resources, yaitu adalah orang, kelengkapan, atau suatu alat untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi sebagai memindahkan entities, membantu melakukan perawatan pada suatu lokasi. Nah, untuk resources itu bisa dinamis, artinya berpindah-pindah, atau statis, yaitu diam di suatu tempat. Selanjutnya adalah processing. Jadi processing itu mendefinisikan rute dari entities dalam sistem dan operasi yang mengambil tempat lokasi yang dimasukinya. Lalu selanjutnya adalah operation, yaitu menunjukkan operasi yang dialami, apakah perakitan, dikumpulkan, join, atau yang paling sederhana itu menunggu. Lalu selanjutnya adalah move logic. Jadi ini adalah berisikan baris program untuk aturan perpindahan rute dari entities itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah arrival. Jadi setiap entities yang baru masuk ke dalam sistem dinamakan arrival. Jadi kedatangan didefinisikan dengan menspesifikasikan informasi mulai dari jumlah entities baru kedatangan, frekuensi kedatangan, lokasi kedatangan, waktu pertama kedatangan, dan juga total kejadian kedatangan. Untuk mengenai program akan dijelaskan oleh teman saya, Bridela Krishna Putri. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasinya untuk permasalahan sistem antrian pada Bank BCA di Deltasari. Untuk alurnya adalah
seorang nasabah datang ke Bank BCA, kemudian mengambil nomor antrian. Yang selanjutnya seorang nasabah itu akan menunggu dan kemudian dilakukan pemanggilan. Selanjutnya akan dilayani oleh pelayannya dan terakhir dilakukannya inspeksi. Untuk itu kita langsung masuk ke aplikasi ProModal. Kita buka aplikasi ProModalnya, kemudian kita klik build location, kita buat untuk pertama icon untuk kedatangan, kita bisa nambahkan teks. Kemudian kita klik new untuk kita tambahkan gambar dash, kita tambahkan teks. Jadi ini berupa pengambilan, kemudian kita tambahkan lagi membuat label untuk icon menunjuknya, kita ubah menunggu. Selanjutnya untuk panggilan nasabah, kita edit namanya menjadi pemanggilan. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk pelayanan, kemudian kita edit teksnya menjadi pelayanan. Selanjutnya adalah inspeksi, kita tambahkan teks, kita ubah jadi inspeksi. Nah, jadi untuk alurnya adalah nasabah datang, lalu mengambil nomor, kemudian menunggu, lalu dipanggil oleh petugas dan dilakukan pelayanan, kemudian inspeksi. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita klik build entities. Di sini kita tambahkan icon seseorang, kita ubah namanya menjadi nasabah. Untuk speednya kita ubah menjadi 20. Nah, setelah ini kita lanjut klik build, lalu ke arrival. Entity-nya adalah nasabah, location-nya adalah kedatangan, untuk quantity-nya adalah 1, occurrence-nya adalah IMF, untuk frekuensinya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan untuk entity-nya lagi nasabah, location-nya pengambilan, entity-nya 1, occurrence-nya IMF, dan begitu seterusnya sampai di tahap inspeksi. Nah, seperti ini setelah semuanya dari nasabah ke kedatangan, lalu ke pengambilan, lalu menunggu, kemudian pemanggilan, pelayanan, dan inspeksi. Selanjutnya kita ke processing, kita masukkan entity-nya adalah nasabah, untuk location-nya di kedatangan, kemudian output-nya adalah nasabah, destination-nya adalah dari kedatangan ke pengambilan. Oke, selanjutnya kita ke move logic, kita klik gambar start with di sini. Kemudian untuk nilainya ini kita masukkan data dari sini. Datanya adalah 1, 2, 1. Kemudian kita klik auto fit, kita pakai discrete, kemudian lower bound. Oke, dan kita ekspor. Untuk aplikasinya kita pakai yang ProModal, kemudian distribusinya adalah kita ambil angka yang nilainya paling besar yaitu Poisson, kita pencet OK, kemudian kita kembali ke move logic, kita klik kanan, kemudian move forward. Untuk time-nya kita copy paste, kita paste, dan kita silang. Selanjutnya kita ulangin sampai di lokasi terakhir yaitu inspeksi. Kemudian autofit lagi, pakai yang discrete, kita ekspor pakai yang ProModal, Poisson, di clipboard, oke. Kemudian kita custom, oke. Kemudian
notification-nya adalah kedatangan, kemudian kita menunggu. Untuk output-nya adalah nasabah, destinasinya pemanggilan, kemudian wajibnya adalah 10, 11, 11, 10, 12. Dan autofit, discrete, export, model, nominal, oke. Klik kanan, untuk time kita copy paste, kita paste. Kita paste, kemudian selanjutnya adalah nasabah, pelayanan. Untuk outputnya adalah nasabah tetap, destinasinya adalah inspeksi, kemudian wajibnya pusat. Jadi kita autofit, discrete, oke. Export, model, oke. Yang klik kanan, kita paste lagi. Terus selanjutnya nasabah, untuk lokasinya adalah inspeksi, outputnya adalah nasabah, dan destinasinya adalah exit. Kemudian wajibnya perspektif 10, 20. Kita autofit, discrete, model, klik kanan, now, details. Selanjutnya kita bisa simulasikan ke option, kemudian untuk runtime-nya menit standar, untuk replikasinya adalah 10 kali. Kita klik OK. Kemudian kita ke simulasi lagi. Sekarang kita save dulu bank bisa. Nah, ini untuk hasilnya. Hasilkan keempat dari 10 dan kelima, sekarang yang ke 10. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, normal run. Oke. Nah, di sini untuk hasilnya bisa analisis bahwa average time per entry-nya adalah untuk kedatangan 22,43 menit. Untuk average time per entry pengambilannya ada 22,67. Untuk menunggunya 21,86, pemanggilannya 14,01, pelayanannya 21,93, dan inspeksinya adalah 0. Nah, sekian dari pengaplikasian software yang sudah saya buat. Semoga dengan ini kalian bisa memahami tentang software ProModel dan pengaplikasiannya. Terima kasih. Turn it around, and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Today you tell me about the blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I